Firewall mangle itu berfungsi untuk melakukan sebuah pembatasan dan juga pemisahan paket dan juga koneksi. Dimana tadi kita sudah bahas ada yang namanya mark connection dan juga mark paket serta mark root, ya, dimana masing-masing penanda itu punya fungsi masing-masing. Mark itu kan artinya tandai, menandai. Kalau misalkan mark connection berarti yang ditandai adalah traffic koneksinya. Kalau mark paket yang ditandai adalah koneksi dari paketnya. Oke? Baik. Jadi, apabila kalian ingin membuat sebuah jalur, semisal kita akan buat jalur khusus untuk YouTube, maka kita akan buat dulu, tandai dulu koneksinya. Setelah ditandai koneksinya, barulah kita tandai paketnya. Kenapa harus ditandai koneksi dan paket? Karena kalau kita menandai hanya koneksinya saja, paket yang melalui koneksi tersebut kalau tidak ditandai maka nanti tidak akan terbaca. Karena YouTube itu paketnya banyak. Ya. Jadi misal kita pengen melakukan sebuah blokir. Ya, pemblokiran sebuah situs. Salah satunya adalah YouTube. Nah, kita bisa menggunakan mangle. Kalau kemarin kita hanya menggunakan filter rule saja. Ya. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu saya jelaskan dulu. Di IP firewall kita akan menggunakan beberapa fitur. Yang akan kita gunakan adalah firewall mangle itu sendiri. Setelah itu kita menggunakan address list serta layer 7 protokol. Ya. Address list dan layer 7 protokol. Tadi sudah dijelaskan di PowerPoint, sudah ada apa itu address list dan juga layer 7 protokol. Intinya adalah address list ini nanti berguna untuk kita menambahkan alamat-alamat IP yang akan kita jadikan sebuah parameter. Sedangkan pada layer 7 protokol kita akan menambahkan yang namanya regexp atau regex. Nih, kalau kita tambahkan di sini ada new firewall L7 protokol. Di mana regexp ini adalah sebuah source dan juga tulisan-tulisan, di mana tulisan tersebut yang nantinya akan menjadi sebuah pola. Pola untuk apa? Pola untuk menandai sebuah paket. Contoh, ada YouTube, di mana YouTube itu kalau kita daftarkan regexp-nya ke dalam layer 7 protokol, nanti layer 7 protokol akan membaca 10 paket dulu. Setelah itu 10 paket selanjutnya akan dibuat pola. Ya, agar nantinya paket-paket selanjutnya bisa ditandai. Nah, saya sudah sediakan untuk regexp-nya di Classroom. Nggak usah dibuka dulu, dilihat dulu aja. Nih, di sini ada firewall mangle plus regexp. Di sini ada regexp untuk, ya, ini ada untuk YouTube dan juga untuk TikTok. Ya, kalau yang atas ini yang digunakan untuk si YouTube-nya. Sebentar, saya harus buka. Nih, kamu lihat di sini ada regex untuk youtube.com. Di mana keseluruhan ini harus di-copy ke dalam layer 7 protokol tadi. Ya. Di mana, jangan dulu, di mana nantinya tulisan-tulisan ini tuh jadi pola. Ya, untuk apa? Untuk menandai paket YouTube. Dan yang bawah ini adalah untuk TikTok. Ya, di mana nanti kita akan coba untuk memisahkan jalur YouTube dan juga memisahkan jalur TikTok. Oke. Kita akan mulai. Pertama kita copy dulu yang YouTube, kita bikin jalur untuk YouTube dulu. Di copy. Kita daftarkan dulu ke layer 7 protokol dengan nama YouTube. Dan kita copy di sini. Boleh sambil diikuti. Ini ya. Setelah itu tinggal klik apply, terus oke. Jangan lupa ditambahkan komen. Ini untuk
YouTube. Ya, ini untuk YouTube. Nah, setelah kita menambahkan layer 7 protokol, ini yang nanti akan menjadi sebuah parameter. Ya, akan dijadikan sebuah parameter untuk melakukan sebuah pemisahan jalur tadi. Nah, setelah ditambahkan di layer 7 protokol, kita masuk ke Mangle. Ya. Cara menambahkannya sama dengan firewall yang lain. Tinggal kamu klik plus atau add. Maka di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini bedanya dengan filter rules. Kalau di Mangle itu ada 5 chain. Ya, ada 5 chain. Forward, input dan output fungsinya sama. Ya, forward, input dan output fungsinya sama. Ada yang namanya pre-routing. Ya, ada pre-routing dan juga ada post-routing. Kalau pre-routing berfungsi untuk data yang masuk atau traffic yang masuk ke dalam router, entah dari klien atau dari public. Kalau misalkan post-routing sebaliknya. Ya, data yang keluar dari si router. Kalau kita contohkan, tadi ilustrasinya ada. Ini router, kalau dia post-routing, pre-routing, data yang masuk ke sini ke dalam hampir sama dengan input. Cuman perbedaannya, setelah masuk ke dalam sini, data itu keluar dia masih masuk ke dalam chain post-routing. Nih. Ya, misal ada paket YouTube masuk sini, masuk ke dalam router terus dia keluarkan. Nah, setelah dikeluarkan kan nanti ada input lagi sebagai responnya. Ini requestnya, nanti ada responnya masuk ke dalam sini. Nah, itu adalah pre-routing. Kalau post-routing kebalikannya. Data yang keluar. Ini bikin belum ada blokirannya, ini masih bikin jalurnya doang. Oke. Nah, kalau forward input dan output sama saja. Sekarang pertanyaannya adalah karena yang ingin kita buat jalur itu ke internet, kita menggunakan apa? Pre-routing, post-routing, forward, input, output. Jawabannya adalah kita masih menggunakan forward. Ya. Nanti kita akan bahas post-routing dan pre-routing penggunaannya di mana. Nah, karena kita masih ingin membuat jalur internet, ya, jalur internet, maka kita menggunakan forward. Di mana nantinya paket ini akan diteruskan atau traffic ini yang kita baca itu adalah traffic yang dari klien ke arah ke YouTube. Nah, itu traffic yang kita baca. Ya. Chainnya forward. Lalu jangan lupa ditambahkan protokolnya. Ya, tetap harus ditambahkan protokolnya, yaitu TCP. Dan juga DST portnya adalah 80,443. Oke, ini sudah selesai. Masih sama dengan filter rules. Perbedaannya dari sini. Kita buat di advance, maka kita tambahkan layer 7 protokol. Nah, ini ada pilihannya nih. Ya, ini yang YouTube sesuai dengan apa yang kita tambahkan di dalam layer 7 protokol tadi. Kalau misalkan kita unchecklist, maka selain YouTube yang dibaca. Tapi kalau misalkan kalau di checklist berarti selain YouTube. Kalau tanpa checklist berarti YouTube doang. Setelah itu actionnya ini kita pilih mark connection. Kenapa? Karena kita akan menandai paket yang melalui YouTube tadi. Setelah itu dituliskan new connection rate-nya adalah koneksi underscore YouTube. Kalau sudah tinggal kamu klik apply, terus oke. Nah, maka nanti koneksi YouTube sudah dibuat nih jalurnya. Cuman kita belum tandai paketnya ada apa aja. Makanya kita tambahkan juga. Ini mark connection ya. Sekarang kita tandai paket yang lewat dari koneksi tersebut. Kita tambahkan. Di bagian general ini tetap forward. Protokolnya disamakan. Perbedaannya adalah pada bagian general ini kamu lihat di bawah, di sini ada connection mark. Kita masukkan koneksi YouTube. Kenapa? Karena nanti paket yang melalui koneksi ini akan ditandai oleh paket ini.
Ya. Jadi ada connection mark. Setelah itu langsung ke bagian action. Kenapa kita nggak ke advance dulu? Karena tadi layer 7 protokolnya sudah ditandai koneksinya menggunakan mark connection. Jadi sekarang tinggal kita buat mark paketnya aja. Artinya koneksi yang tadi kita buat, kita akan tandai ada paket apa aja yang lewat di dalam koneksi tersebut. Bagian actionnya adalah mark paket. Kita tandai paketnya. New market path. Ini paket underscore YouTube. Setelah itu pas stroke-nya di unchecklist. Klik apply, terus oke. Ini masih 0. Sekarang kita akan coba akses YouTube apakah koneksinya terbaca atau tidak. Nah, setelah saya akses YouTube, bits dan paketnya terbaca tuh. Ada 24 paket yang lewat dari koneksi tadi. Ya? Nih, kebaca semua. Tuh. Misal saya coba setel lagu Tulus. Ya, intinya kalau ini sudah berjalan berarti koneksi dan juga paketnya sudah ditandai. Nah, langkah selanjutnya ini tergantung pilihan kalian. Koneksi dan paket yang sudah ditandai ini mau kita apakan? Saya ulangi, dengarkan dulu. Koneksi yang telah kita buat dan paket yang telah kita tandai ini mau digunakan untuk apa? Karena ini kita baru bikin jalur paket dan juga koneksinya. Ini bisa kita lakukan blokir atau kita bisa lakukan pembatasan. Ya. Nah, untuk yang di sini saya akan coba melakukan sebuah pembatasan. Ya. Caranya tadi di tabel sini nih. Lihat ya. Ini ada koneksi yang sudah dibuat. Nih, mark connection yang tadi sudah dibuat. Terus kita buatkan mark paketnya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk hal lain. Entah kita mau lakukan pembatasan bandwidth di queue atau kita melakukan sebuah filtering di bagian firewall filter. Nah, kita akan coba melakukan keduanya. Di mana nanti kita akan coba melakukan pembatasan bandwidth dan juga kita akan melakukan sebuah pemblokiran. Saya akan contohkan. Ini sudah makin berjalan. Saya coba akan mulai dari filter rules dulu. Kita tambahkan chain-nya tetap forward. Lalu di sini paket mark-nya diarahkan ke arah paket YouTube. Protokol dan juga DST port-nya tetap sama. Setelah itu action-nya adalah drop. Nih, seharusnya sekarang YouTube itu nggak bisa diakses. Ya, kita coba akses YouTube ya. Nah, ini masih bisa diakses. Tapi paket di sini jalan nih. Nggak tahu nih, dia putar-putar terus tuh. Nah, dia masih bisa diakses nih. Nih, masih bisa diakses. Tapi yang saya bilang kemarin, dengarkan, yang saya bilang kemarin, apa namanya? Karena YouTube itu menggunakan ini nih. Kalau kamu lihat di atas itu ada HTTP nih. Dia menggunakan HTTPS. Nah, ini agak sulit untuk melakukan sebuah filtering. Kita bisa buat jalurnya. Nah, maka nanti YouTube ini akan kita coba batasi kecepatannya. Kita akan lihat ya untuk pembatasan kecepatannya. Tapi di sini kalau kamu lihat karena koneksinya sudah ada, ini berjalan. Semisal kita coba tambahkan mark connection-nya juga. Atau ada kemungkinan karena
Ya, kemungkinan karena mungkin cache-nya. Kalau saya coba buka di browser lain, apakah YouTube tetap bisa diakses atau tidak? Saya coba nyetrum sih. Coba kita akses YouTube dari browser ini. Nih ya, kita akses YouTube dari sini. Ini muter-muter terus nih. Dan kita kelihatan di sini terus kebaca nih. Nah, tapi kenapa kalau di Chrome nggak bisa? Nah, ini udah mulai bisa nih. Kita coba lihat. Kita buktikan apakah bisa atau tidak. Nah, ini nggak bisa nih. YouTube nggak bisa diakses nih, lihat. Ya, YouTube-nya udah nggak bisa diakses, cuman tampilan gini doang nih. Ya, tapi kalau di Chrome kenapa masih bisa? Karena tadi ada history. Coba kita coba di mode samaran. Nah, nggak bisa ya? Saya mau nanya nih, ini saya mau nanya serius. Saya mau nanya. Ya, silakan Pak. Boleh Pak. Di mode samaran itu sering ada yang akses di sini kebaca ya. Apa? Yandex. Dengar ya. Dengerin. Dengar Yandex itu adalah browsernya dari Rusia. Ya kan? Ya Pak, itu buat ini Pak, yang bola online. Ini yang Husnuzon saya, tapi udah kepalang suujon gitu maksudnya. Apa yang mau sujud Pak? Ya itu. Ya, nggak tahu di sekolah ini pokoknya pernah tercatat di sini nih, log di bagian log sini nih. Di bagian adalah traffic di sini dipasang trafficnya, cuman karena router ini nggak dipasang jadi nggak kelihatan. Pernah nyobain pakai ada sistem monitoring namanya. Waktu itu saya sambil belajar, tapi ada website yang nggak saya tahu. Kalau YouTube saya tahu. Ya, cuman Yandex nih. Saya searching Yandex, oh ternyata. Ya. Ya, ini sudah ya. Ternyata YouTube bisa kita blokir. Makanya nanti pada saat proses pengujian, silakan kamu buka mode samaran saja. Ya. Dimana tadi paket yang kita tandai melalui koneksi YouTube tadi sudah kita blokir. Nih, ini. Karena kalau mode samaran historinya nggak akan kebaca di Chrome. Tapi kalau di traffic mikrotik atau di traffic jaringan tetap kebaca. Ya karena trafficnya kan ada kelihatan. Pakai apa? Pakai Mangle. Koneksinya itu bisa kebaca. Bisa ya? Nah sekarang, yuk fokus dulu. Sekarang saya minta untuk kalian di situ ada Rek XP untuk TikTok. Nah saya minta coba blok TikTok. Ya caranya sama dengan yang ini.